Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita lanjutkan perkuliahan mata kuliah analisis perancangan dan pengembangan agrosistem. Ini merupakan kelanjutan dari kuliah kita minggu lalu. Dan ini sebagai upaya bagaimana kami menyampaikan materi perkuliahan dengan metode online. Jadi kami berupaya untuk membuat rekaman dalam bentuk video, dan pada minggu ini saya akan membahas terkait dengan studi problematisasi dan merupakan bagian yang kedua dari keseluruhan metode berpikir analisis yang sering kita gunakan di dalam mata kuliah APAS. Sasaran pembelajaran kita adalah setelah mahasiswa mengikuti pembelajaran ini atau materi ini, diharapkan mahasiswa sudah mampu melakukan identifikasi masalah berangkat dari diagnosis yang dilakukan terhadap agrosistem kasus yang dipilih, dan selanjutnya menentukan sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam rangka pengembangan agrosistem kasus yang dipilih tersebut. Baiklah, itu tadi sasaran yang akan kita capai di dalam pembelajaran kita kali ini. Sebagaimana yang saya sampaikan minggu lalu, bahwa pada dasarnya analisis atau metode berpikir analisis APAS itu ada 3 bagian besar. Jadi apapun model yang kita gunakan, pada dasarnya APAS itu memiliki 3 bagian besar di dalam penggunaan alat analisis. Yang pertama adalah studi kasus agrosistem. Yang kedua adalah studi problematisasi agrosistem, dan yang ketiga adalah menentukan desain tindakan transformatif dari agrosistem kasus yang telah dipilih. Saya menganggap bahwa bagian besar yang pertama terkait dengan studi kasus agrosistem, sebagaimana yang saya sudah sampaikan minggu lalu, adalah merupakan langkah diagnosis, ya. Jadi saya ulangi lagi ruang lingkup pembelajaran kita. Jadi bagian yang pertama, studi kasus agrosistem itu adalah langkah pertama yang harus dipahami. Itu ada 3 bagian besar. Yang pertama adalah penyadaran visi agrosistem, dan yang kedua adalah analisis posisi sumber daya agrosistem, dan yang ketiga adalah analisis kinerja. Jadi ada 3 bagian besar ini. Saya mengulangi kembali bahwa penyadaran visi agrosistem itu adalah arah yang akan dituju oleh agrosistem ini ketika kita telah melakukan upaya-upaya atau tindakan-tindakan untuk pengembangan. Kemudian analisis posisi sumber daya dan analisis kinerja adalah titik berangkat. Dari mana kita berangkat untuk menuju ke visi yang telah kita tentukan tadi. Jadi pada dasarnya kalau kita ingin mendiagnosis atau melakukan diagnosis terhadap kasus agrosistem yang kita pilih, ini 3 bagian besar, dan saya anggap bahwa ini sudah disampaikan oleh pada materi-materi perkuliahan yang lalu. Nah, ketiga hal ini sebetulnya merupakan dasar untuk masuk ke studi problematisasi. Setelah kita mempelajari kasus dengan mencoba mengungkapkan data dan fakta yang kita dapatkan di agrosistem kasus yang kita pilih, berangkat dari data itu, kita mencoba masuk ke dalam studi problematisasi agrosistem. Nah, studi problematisasi agrosistem
sebagaimana yang saya sampaikan minggu lalu, itu ada 2 alat analisis. Yang pertama adalah analisis masalah. Dalam hal ini analisis masalah pengembangan agrosistem atau sering, kami singkat dengan AMPAS. Kemudian yang kedua, ada analisis sasaran pengembangan agrosistem, itu sering disingkat dengan ASPAS. Jadi saya ingin masuk pada minggu ini untuk studi problematisasi agrosistem. Jadi tidak apa-apa saya tampilkan dasar perangkatnya kenapa mesti, kita, perlu melakukan studi problematisasi. Ya, ini adalah tahap jika diibaratkan, diilustrasikan sebagai, praktek dokter, studi problematisasi ini adalah proses untuk menentukan apa penyakit yang diderita berdasarkan diagnosis yang telah dilakukan sebelumnya pada studi kasus agrosistem. Ini kurang lebih, yang saya sampaikan minggu lalu, kemudian desain tindakan ini kita akan bahas pada minggu berikutnya, ya. Kemudian implementasi desain ini kita tidak bahas di dalam perkuliahan ini karena ini adalah tahapan eksperiensial, jadi penerapan apa yang telah didesain, pada mata kuliah APAS. Dan pada dasarnya, ini merupakan rangkaian, yang sebetulnya tidak terpisah ya, ketika kita ingin melakukan, studi eksperiensial terhadap sebuah kasus atau sebuah agrosistem kasus. Kemudian, kita akan masuk ke tujuan problematisasi itu sendiri. Jadi tujuan problematisasi itu sebetulnya ada 2. Yang pertama adalah menentukan kekurangan-kekurangan. Dalam artian bahwa kita melakukan penilaian sekarang dengan standar yang kita gunakan adalah standar sekarang. Ya, jadi kita menentukan kekurangan-kekurangan dengan melakukan penilaian sekarang dengan standar sekarang. Nah, sebetulnya yang kita nilai, yang kita, coba identifikasi adalah kekurangan-kekurangan yang ada pada 2 bagian yang telah kita pelajari pada analisis, studi kasus. Yaitu, apa kekurangan-kekurangan pada sumber daya dan apa kekurangan-kekurangan pada kinerja. Jadi 2 hal itu yang sebetulnya kita akan, identifikasi. Kekurangan-kekurangan apa? Contoh misalnya, di sumber daya, kan minggu lalu saya sampaikan bahwa ada beberapa sumber daya yang kita coba identifikasi, yaitu terkait dengan, sumber daya atau kepemilikan sumber daya lahan dan bangunan, kepemilikan, terhadap sumber daya alat dan mesin yang digunakan, kemudian, kepemilikan terhadap sumber daya manusia dalam hal ini tenaga kerja yang terlibat, dan kepemilikan terhadap sumber daya finansial dalam hal ini modal yang digunakan. Jadi itu yang kita coba identifikasi satu persatu. Apa yang kurang di setiap ini. Contoh misalnya, sumber daya lahan dan bangunan. Lahannya misalnya 1 hektar, sebetulnya berdasarkan visi yang akan kita capai atau situasi dan kondisi yang ingin kita capai di masa yang akan datang, tidak akan bisa tercapai kalau misalnya lahannya cuma 1 hektar. Berarti itu terjadi kekurangan di situ. Kita menilai bahwa ini ada kekurangan di situ. Berarti di situ sebetulnya ada problem, ada masalah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tujuan problematisasi itu adalah bagaimana menentukan peluang-peluang perbaikan. Dalam artian begini, sebetulnya belum menjadi permasalahan sekarang. Tetapi ketika kita mencoba mengidentifikasi bahwa ini ada peluang untuk perbaikan atau pengembangan di masa yang akan datang, nah ini kita menentukan bahwa ini sebetulnya, meskipun belum dianggap sebagai sebuah persoalan pada saat ini, tetapi kita bisa nilai bahwa ini adalah sebuah persoalan, ke depan. Ya, jadi menemukan kemungkinan-kemungkinan perbaikan di masa yang akan datang, tentunya, dengan melakukan penilaian sekarang dengan standarnya adalah standar yang akan datang. Tetapi di dalam APAS ini sebetulnya kita tidak akan, masuk ke sini.
Tetapi kita lebih cenderung kepada tujuan problematisasi yang pertama ini adalah menentukan kekurangan-kekurangan dengan melakukan penilaian sekarang dengan standar yang sekarang. Nah, itu tujuan dari problematisasi. Kemudian kita masuk ke cara berpikir problematisasi. Cara berpikir problematisasi itu ada beberapa. Yang pertama adalah cara berpikir yang sifatnya induktif. Dalam artian bahwa kita mencoba berpikir bagian per bagian atau berpikir parsial untuk mengambil kesimpulan secara umum dengan melihat satu persatu bagian-bagian yang mengalami kekurangan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kita mencoba mengidentifikasi beberapa sumber daya yang dimiliki oleh agrosistem kasus. Jadi kita lihat satu persatu sumber daya lahan bangunannya gimana, baik dari sisi luasannya, baik dari sisi jumlah unitnya, baik dari sisi kualitasnya dan sebagainya dan sebagainya. Sumber daya peralatan juga begitu, diidentifikasi, dicoba didiagnosis. Misalnya bagaimana jumlahnya, bagaimana kualitasnya, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian sumber daya manusia juga demikian, bagaimana berapa jumlahnya, kemudian bagaimana kualifikasi tenaga kerja yang dimiliki, bagaimana motivasi kerjanya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini kita coba, semakin banyak informasi yang kita dapat, maka semakin memungkinkan kita bisa menarik kesimpulan secara umum berdasarkan informasi bagian per bagian. Kemudian kita juga mencoba berpikir bagian dalam hal ini kinerja. Kinerja produksinya gimana? Kinerja pemasarannya gimana? Kinerja pengendalian dampak lingkungannya gimana? Kinerja keuangannya gimana? Ya. Nah, saya sampaikan minggu lalu bahwa kinerja itu, analisis kinerja itu bisa kita harus lakukan dalam dua hal. Kita mencoba mengungkapkan analisis kinerja prosesnya, tetapi ingat setiap proses pasti ada hasilnya. Dan percuma kalau hanya fakta-fakta yang terkait dengan proses saja yang kita ungkapkan, tetapi juga perlu diungkapkan di dalam proses itu apa yang dihasilkan. Kenapa? Karena itu akan menghasilkan data dan nantinya berangkat dari data itu kita bisa mencoba membuat menentukan bahwa ini adalah masalahnya dengan indikator atau parameter yang bisa terukur. Itu yang pertama. Yang kedua, cara berpikir yang sifatnya deduktif. Jadi kita melihat apa yang akan dicapai, kemudian melihat sekarang apa yang kurang dari setiap sistem. Jadi ini bisa dibalik. Jadi kita bisa berangkat dari hal-hal yang sifatnya umum. Ini tidak sulit sebetulnya. Apalagi kalau misalnya orang yang sudah terbiasa menggunakan APAS dan sudah memahami situasi yang sebenarnya, itu sudah bisa menentukan. Ya, sudah bisa menentukan bahwa masalahnya sebetulnya ini. Dan ini bisa berangkat dari visi yang sudah ditetapkan. Visinya misalnya, perusahaan A akan menjadi perusahaan yang terkenal dengan menghasilkan, produk yang berkualitas, misalnya produk yang berkualitas. Nah, sekarang kita bisa melihat bagaimana kualitas dari produk secara umum. Nah, kita bisa menentukan bahwa, masalahnya adalah, kualitasnya rendah. Nah, kemudian dari situ kita coba telusuri satu persatu, kita melihat satu persatu. Kita berangkat dari umum, kemudian kita melihat apa yang kurang dari setiap bagian-bagian itu. Jadi, pada intinya induktif itu adalah, dari khusus ke umum, sementara deduktif itu adalah cara berpikir yang dari umum ke khusus. Itu cara berpikir problematisasi. Kemudian, alat analisis problematisasi itu sebetulnya ada dua. Yang pertama adalah analisis masalah pengembangan agrosistem atau, AMPAS. Ini tahap menentukan penyakit, ya sebagaimana saya katakan tadi. Dan yang kedua adalah analisis sasaran pengembangan agrosistem atau ASPAS. Untuk minggu ini kita hanya fokus dulu ke analisis masalah pengembangan agrosistem. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan dengan analisis sasaran pengembangan agrosistem. Ya, jadi sasaran itu adalah bagaimana apa yang akan kita capai berangkat dari permasalahan yang terjadi saat ini. Itu alat analisis problematisasi. Jadi ada dua, yaitu AMPAS dan yang kedua adalah ASPAS. Kemudian saya menampilkan ilustrasi begini. Ini adalah ilustrasi kartun yang saya buat pada tahun 1997. Ini ada beberapa gambar. Kalau Anda melihat gambar satu ini adalah mengilustrasikan bahwa
hidup ini adalah perjalanan dan setiap perjalanan tentunya harus ada arah yang akan kita tuju. Demikian halnya dengan agrosistem, apakah itu agrosistem perusahaan atau agrosistem kelompok atau agrosistem apapun, itu harus jelas arah apa yang akan dituju. Dan perlu diingat bahwa setelah kita menentukan arah yang akan kita tuju, dalam artian kita sudah menentukan visi yang akan kita tuju, tentunya kita harus melihat di mana posisi kita saat ini. Jadi yang pertama itu adalah terkait dengan visi dan yang kedua itu adalah kita memeriksa sudah posisi di mana saat ini supaya kita bisa menentukan apa kekurangan-kekurangan dalam upaya untuk mencapai apa yang arah yang akan kita tuju. Jadi sebetulnya gambar pertama ini adalah menunjukkan visi yang akan kita tuju dan yang kedua adalah kita ingin tahu posisi di mana saat ini. Diilustrasikan dengan melihat peta dan melihat kompas. Dan tentunya di dalam setiap perjalanan kita tidak selamanya semuanya lancar. Tentunya ada saja kendala. Di sini diilustrasikan dalam perjalanan banyak kempes. Nah, tentunya dengan adanya kendala-kendala ini, dengan adanya permasalahan ini, dengan adanya persoalan ini, ya tentunya ini harus dipecahkan. Kalau kita ingin betul-betul ingin mencapai apa yang arah yang akan kita tuju, tentunya permasalahan ini harus kita selesaikan. Kita harus mencari solusinya apa. Ini kurang lebih ilustrasi yang saya gambarkan dalam bentuk kartun, 3 gambar ini. Nah, kemudian kita masuk ke bagian pertama dan ini merupakan, inti dari pembahasan kita pada, perkuliahan minggu ini. Jadi intinya adalah, bagaimana kita melakukan analisis masalah dalam rangka pengembangan agrosistem atau analisis masalah pengembangan agrosistem atau sering saya singkat dengan AMPAS. Nah, orang mungkin sering bertanya, apa itu masalah? Sebetulnya begini, masalah dalam bahasa Inggris itu artinya problem. Dalam bahasa Inggris, dikenal dengan problem. Nah, persoalannya, problem itu orang kan sering, "Saya punya problem." Tapi sebetulnya problem itu punya makna yang berbeda seperti dengan apa yang kita pahami selama ini, ya. Eee, Problem itu berasal dari bahasa Yunani, probalein. Kalau ini ditelusuri, mengandung makna yang positif. Pro berarti forward atau maju, balein berarti to drive atau to throw. Jadi problem berarti bergerak maju. Nah, ini kan suatu hal maknanya yang berbeda yang kita pahami selama ini. Jadi, probalain artinya sebetulnya, arti makna yang apa namanya, maknanya sangat positif, berarti bergerak maju. Kemudian, ini ada pertanyaan sebetulnya, kalau didefinisikan tadi dalam bahasa Inggris artinya bergerak maju kalau mau ditelusuri maknanya. Saya ingin memberikan, pengertian yang mungkin agak sederhana terkait dengan masalah, ya. Ini ada, pendapat Kepner dan Tregu mengatakan bahwa ini dalam bukunya Manajer yang Rasional ya, dia mendefinisikan begini, masalah adalah setiap situasi yang memerlukan kita bertindak dengan sepenuhnya atau sebagian saja yang menjadi tanggung jawab kita, atau dengan kata lain, ada sesuatu yang harus dikerjakan dan kitalah yang mengerjakannya. Ini dalam konteks manajer, ya. Manajer itu harus melakukan tindakan, harus mengambil keputusan, ya, yang masih merupakan tanggung jawabnya, masih dalam kewenangannya. Ya, ketika terjadi masalah, manajer itu punya tanggung jawab, punya kewenangan untuk mengambil keputusan bagaimana bisa keluar dari permasalahan yang terjadi. Itu menurut Kepner dan Tregu. Tetapi saya ingin mencoba membagi bahwa masalah itu sebetulnya sederhananya ya, adalah penyimpangan dari hal-hal yang sifatnya normal. Jadi kalau kan kita sudah tahu yang mana yang normal, tentunya normal itu punya standar. Ya, kalau dalam konteks agrosistem usaha tentunya harus ada standar-standar bahwa yang namanya, produksi itu standarnya gini, yang namanya pemasaran itu standarnya gini, yang namanya laba itu standarnya gini. Ya, ketika itu sudah tidak tercapai berarti ini sudah tidak normal lagi.
berarti itu masalah. Ketika ada hal yang tidak normal, tidak sesuai dengan yang seharusnya, itu adalah merupakan masalah. Atau bisa juga keinginan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kita ingin, IPK kita 4,0 tetapi faktanya kita cuma bisa dapat 3,1 misalnya. Ini kan masalah. Nah, tapi ini kan masalah buat lo, bukan masalah buat saya gitu. Tentunya masalah ini kitalah yang harus bertindak untuk menyelesaikan, bukan orang lain, ya. Jadi keinginan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dan yang ketiga, adanya hal-hal baru atau adanya unsur-unsur kreativitas dalam hal ini. Kalau yang ketiga ini sebetulnya sama dengan tujuan problematisasi yang saya sebutkan di awal perkuliahan tadi, di awal, pemberian materi tadi, bahwa kita menilai ada hal-hal yang mungkin belum terjadi saat ini, tetapi kita anggap sebagai sebuah peluang gitu. Ini masalah juga, sebenarnya bukan masalah sekarang, tetapi ketika kita diperhadapkan pada kreativitas atau tantangan ke depan, eee, ini kita anggap sebagai sebuah masalah. Jadi 3. Nah, pada dasarnya masalah itu kalau saya coba gambarkan sebetulnya adanya perbedaan antara apa yang terjadi dengan harapan. Di situ ada gap. Gap inilah yang disebut dengan masalah, ya. Jadi contohnya, faktanya, tadi saya sebutkan, faktanya sumber daya lahan 1 hektar, tetapi harapan kita 5 hektar. Kenapa 5 hektar? 5 hektar ini agar kita bisa mencapai visi yang sudah ditetapkan. Jadi ini ada hubungannya dengan visi sebetulnya. Nah, fakta 1 hektar, harapan 5 hektar, berarti ada kekurangan 4 hektar, ada gap. Nah, gap itulah masalah. Ketika ditanya, "Masalahnya apa?" Lahannya kurang luas. Kenapa kurang luas? Karena cuma 1 hektar, seharusnya 5 hektar. Berarti ada masalahnya sekitar 4 hektar. Jadi ini terukur. Jadi ini bisa diukur secara kuantitatif dan, bisa diukur secara kualitatif. Tetapi setidak-tidaknya diupayakan kuantitatif karena ini lebih, mudah untuk kita mengukur. Nah, langkah-langkah AMPAS atau langkah-langkah analisis masalah pengembangan agrosistem itu ada beberapa. Yang pertama adalah kita mencoba mengidentifikasi masalah, ya. Dan yang kedua adalah menentukan apa yang menjadi masalah utama dari sekian banyak masalah yang sudah kita identifikasi. Baru setelah itu yang ketiga kita membuat strukturisasi masalahnya. Jadi ini 3 langkah utama di dalam analisis masalah pengembangan agrosistem. Kita lihat satu persatu. Langkah yang pertama adalah identifikasi masalah. Dasar penentuan masalah itu tadi, kita coba simak apa yang saya sampaikan sebelumnya. Dasarnya sebetulnya apakah terdapat indikasi kelemahan, apakah terdapat indikasi kekurangan, atau apakah terdapat indikasi ketidakpuasan pada posisi atau kinerja agrosistem. Posisi dalam artian di sini adalah posisi kepemilikan sumber daya ya. Apakah ada ketidakpuasan di situ? Apakah ada kekurangan atau apakah terdapat indikasi kelemahan? Termasuk juga dalam kinerja. Ingat kembali apa yang saya sampaikan minggu lalu, ya. Berbeda agrosistemnya, tentunya juga kinerjanya juga berbeda. Agrosistem usaha berbeda dengan agrosistem kelompok atau agrosistem, program, itu berbeda. Tergantung, jenis agrosistemnya. Ini sangat menentukan kinerjanya. Kemudian bila ada indikasi kelemahan, bila ada indikasi kekurangan, atau bila ada indikasi ketidakpuasan, berarti di situ terdapat masalah, ya. Berarti di situ terdapat masalah. Coba gunakan daftar periksa masalah untuk membantu Anda mengidentifikasi masalah. Anda bisa melihat modul yang mungkin mudah-mudahan Anda sudah miliki, kalau belum nanti saya bisa share, untuk bisa Anda download, dan Anda jadikan itu sebagai pedoman untuk memperoleh informasi terutama di dalam tahap diagnosis yang memudahkan nanti Anda di dalam mengidentifikasi masalah. Jadi gunakan daftar periksa masalah. Ini saya ada tampilkan daftar periksa masalah sebetulnya. Jadi di sini ada 3 kolom, ya, ada 3 kolom. Jadi Anda tuliskan dulu semua faktanya. Cara menuliskan, cara mengidentifikasi fakta-fakta ini kan Anda bisa, mencoba mengidentifikasikan, pada dasarnya di analisis,
apa namanya, analisis, studi kasus itu, kan sudah ada urutan-urutannya, ada analisis posisi sumber daya, lahan, bangunan, peralatan mesin, manusia, dan finansial. Diurutkan semua, faktanya gimana? Ungkapkan saja apa fakta, bagaimana luas luas lahannya, eee, di mana letak lahannya, kemudian, sumber daya peralatan juga demikian, dan seterusnya, kinerjanya juga. Ungkapkan saja semua. Kemudian baru tentukan, untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, kira-kira gimana, kondisi yang seharusnya. Saya kasih contoh, ya. Contoh, ini dalam hal sumber daya finansial. Modal kerja yang dimiliki berkisar 102 juta. Ini hasil fakta, hasil, diagnosis kita ya. Ini hasil diagnosis setelah kita melakukan analisis kasus. Modal kerjanya 102 juta. Tetapi harapan sebetulnya keinginan kita adalah 322 juta. Kenapa 322 juta? Karena mungkin perlu dengan hitung-hitungan. Ini contoh saja ya. Untuk mengembangkan usaha ini membutuhkan modal sebesar sekian. Tujuannya modal ini dialokasikan untuk membeli bahan baku untuk menghasilkan produk sebanyak sekian unit dalam rangka memenuhi permintaan sekian unit untuk mendapatkan laba sebanyak sekian juta misalnya. Anda bisa lihat di fakta 100 juta, tetapi berdasarkan analisis, sesuai dengan apa yang kita harapkan sebenarnya 322 juta. Berarti kalau kita melihat ini ada indikasi bahwa ada persoalan, ya. Persoalannya adalah modal kerja terbatas. Kenapa terbatas? Karena ada selisih, ada gap antara, eee, fakta dengan harapan. Ini kurang berapa ratus juta, jadi kita anggap bahwa masalahnya adalah modal kerjanya terbatas. Anda bisa lihat, kalimat ini menunjukkan bahwa ini adalah kalimat masalah, karena ada, dengan kata terbatas, ya, ini adalah masalah. Kalau Anda melihat yang di bawah ini ada daerah pemasaran 2 kabupaten, faktanya memang harapannya 2 kabupaten untuk mencapai visi cukup 2 kabupaten saja. Berarti di sini tidak ada masalah. Kenapa? Antara fakta dengan harapan itu sama. Di sini 2, di sini 2, berarti tidak ada masalah. Kemudian saya kasih contoh lagi, jumlah produksi mencapai sekitar 20 ton per bulan. Ya, ini faktanya. Seharusnya dengan kondisi 322 juta modal, yang dimiliki, ya, itu jumlah produksi bisa sekitar 50 ton per bulan. Nah, faktanya 20, tapi harapan kita 50. Berarti di sini ada masalah kan? Masalahnya apa? Ya tentunya masalahnya jumlah produksi kurang. Anda bisa lihat, apa yang menandakan bahwa ini adalah masalah? Ada kata kurang. Ingat, karena kadang biasanya pengguna APAS itu, dia, ada kekeliruan juga di dalam menyatakan permasalahan, ya. Ada kekeliruan di dalam menyatakan permasalahan. Kadang misalnya jumlah produksi kurang, dia sebut saja jumlah produksi, itu jadi masalah. Nah, kenapa jumlah produksinya? Seharusnya kalimat itu harus lengkap. Jumlah produksi kurang, modal kerja terbatas. Begitu untuk menyatakan, persoalan atau permasalahan. Kemudian contoh, kalau yang tadi kita bisa lihat ini sangat kuantitatif, ya. Ini kuantitatif, bukan sangat kuantitatif, maaf, ini kuantitatif. Ini kuantitatif, ya. Daerah pemasarannya kuantitatif, terkait dan jumlah. Nah, bagaimana hal yang sifatnya kualitatif? Karyawan terlalu santai dalam bekerja. Seharusnya karyawan itu bersemangat dalam bekerja. Ini fakta yang kita lihat. Ini sangat kualitatif, tetapi sebetulnya bisa kita kuantitatifkan, ya. Bisa kita kuantitatifkan, santai dalam bekerja dalam hal apa itu, kita lihat berapa jam dia duduk nongkrong, ya bisa kita kuantitatifkan dan seharusnya itu sekian jam dia nongkrong, ya. Nah, ini bisa kita kita kuantitatifkan, sebenarnya ini sangat kualitatif. Kalimat masalahnya adalah motivasi kerja karyawan rendah, ya, motivasi kerja karyawan rendah. Ini menandakan bahwa ini yang masalah, kenapa? Karena ada, kata rendah di dalam, kalimat ini.
ya. Ini menandakan bahwa ini adalah masalah. Demikian seterusnya, kalau Anda mampu melakukan identifikasi sampai sedetil mungkin atau melakukan diagnosis pada seluruh aspek di dalam posisi sumber daya dan kinerja agrosistem, ini tidak menutup kemungkinan, kalau memang agrosistem itu dianggap tidak bisa berkembang, ini Anda akan menemukan banyak persoalan yang harus diselesaikan, ya. Cuma persoalannya begini, kadangkala pengguna APAS ini ya mungkin dalam tataran, pembelajaran atau perkuliahan atau mungkin di dalam, skripsi itu kadang yang sering saya temukan kadang membatasi permasalahan dan tidak mampu untuk mengidentifikasi permasalahan lebih jauh lagi. Ini biasa kelemahan, kenapa? Karena tidak mau repot gitu. Tetapi umumnya ketika saya telusuri bahwa sebetulnya dia menghadapi masalah ini dengan fakta-fakta yang terjadi sebagaimana masalah yang diungkapkan, itu baru diungkap, "Oh iya ternyata ada masalah itu tapi saya tidak ungkap," gitu. Tapi tidak apa-apa, yang namanya tapi saya harapkan begini, jangan membatasi masalah. Identifikasi seluruhnya gitu. Ungkapkan semua fakta yang Anda dapatkan berdasarkan item-item posisi sumber daya dan kinerja. Baru Anda tentukan, bagaimana harapannya, bagaimana yang ideal. Kalau ada perbedaan antara realitas dengan yang ideal, berarti di situ ada masalah, ya. Begitu cara mengidentifikasi masalah. Rumusan masalah selanjutnya, jadi tidak sampai di sini, eee, Anda tuliskan pada selembar kartu merah. Ini sebetulnya kita akan menggunakan metode Metaplan ya, menggunakan kartu-kartu. Dalam hal ini, saya menggunakan, di dalam analisa PAS ini kita sering menggunakan, 3 jenis kartu, 3 warna kartu. Warna kartu yang pertama itu warna merah itu adalah kartu masalah, warna kuning adalah kartu sasaran, dan warna hijau itu adalah kartu tindakan, ya. Kita menggunakan itu di dalam, analisis ini. Selanjutnya, eee, ini perlu juga saya sampaikan bahwa di dalam penulisan kartu itu, satu kartu itu harus satu masalah, ya, satu kartu satu masalah. Bebas Anda bisa menggunakan kartu ukuran berapa kali berapa, tetapi umumnya kalau, dalam kelompok-kelompok kecil, saya umumnya biasa menggunakan kartu yang berukuran 5 kali 10 sentimeter. Tapi kalau misalnya di forum besar, itu kartu ukuran yang saya gunakan itu adalah 10 kali 20. 10 kali 20, sentimeter ya. Eee, Kartu yang terbuat dari ini, karton manila. Yang jelas kita menggunakan kartu merah untuk membedakan bahwa itu adalah, masalah. Nah contoh, kualitas produk relatif rendah, ini satu kartu dan, teknik penulisan kartu ini juga sedapat mungkin jangan ini nampak ya, tulisannya nampak, eee, tidak lebih dari 3 baris ya, tidak lebih dari 3 baris, ini supaya memudahkan kita nanti di dalam, melakukan analisis. Jadi kalau dia jelas dan, penulisannya bagus juga tentunya kita membuat kita juga bersemangat dalam melakukan analisis. Jumlah tenaga kerja kurang, sortir bahan baku kurang teliti, modal kerja terbatas. Anda bisa lihat, ini semua adalah kalimat masalah. Ada rendah, terbatas, kurang, ya. Itu kalimat menandakan bahwa dia ada masalah. Ini saya ambil contoh beberapa masalah yang didapatkan, ini berdasarkan dari, tabel kesenjangan yang, saya sampaikan sebelumnya. Jadi setelah kita mendapatkan masalah-masalah pada kolom kedua, kita langsung tuliskan ke dalam kartu-kartu merah. Ini contoh saja, ya. Ada beberapa masalah yang saya dapatkan di dalam sebuah kasus yang, saya pernah analisis, ya, usaha kecil, ya, produk sulit bersaing di pasaran, pencatatan keuangan belum lengkap, dan ingat, eee, permasalahan yang saya catatkan di kartu ini harus ada indikasinya ya, ada indikatornya ya, ada ukurannya gitu, baik itu secara kuantitatif maupun kualitatif. Jadi kalau berbeda antara fakta dengan harapan itu berarti di situ adalah masalah, ya.
Itu, ini, jadi setelah itu kita menuliskan dalam kartu, satu masalah. Berikutnya langkah yang kedua setelah kita melakukan identifikasi masalah adalah menentukan masalah utama, ya, menentukan masalah utama. Masalah utama sebetulnya begini, adalah masalah yang dianggap penting untuk dipecahkan. Ini yang kadang agak kesulitan juga kita di dalam menentukan kira-kira apa yang menjadi masalah utama. Mungkin kalau kita berpikir deduktif sebagaimana yang diungkapkan tadi, mungkin sudah bisa langsung ditentukan masalah utamanya ini, ya. Masalah utamanya ini. Mungkin kalau kalau kita sudah terbiasa, tetapi juga bisa dilihat dari pencapaian visi yang sebagaimana saya ungkapkan tadi. Visinya apa, kemudian bagaimana sampai bisa kita, ke visi itu mungkin bisa kita angkat sebagai masalah utama. Pilih satu di antara sekian banyak masalah yang telah diidentifikasi. Jadi, tadi kan sudah ada dituliskan di kartu merah. Mungkin ada 10, ada 20, semakin dalam diagnosis kita mungkin juga semakin banyak masalah yang kita temukan, semakin banyak kelemahan-kelemahan, semakin banyak hal-hal yang sebetulnya kita harapkan tidak terjadi. Nah, di situ kita pilih, di antara sekian banyak masalah yang telah kita identifikasi, itu yang mana yang menjadi masalah utama. Kita pilih satu, yang namanya masalah utama satu, ya. Kita pilih satu di antara sekian banyak kartu-kartu itu. Ingat, ini ada catatan yang penting, karena biasanya kalau kita ke kasus, ke agrosistem kasus di lapangan, misalnya ke pengusaha, ketika kita tanya apa yang menjadi masalah utama, umumnya dia mengatakan bahwa masalah utama saya adalah modal yang kurang. Tolong hindari ini. Kalau yang dijadikan masalah utama itu adalah kekurangan modal, maka selesai sebetulnya, ya, selesai, tidak akan sulit kita melakukan analisis. Nah, yang jadi pertanyaan, modal itu untuk apa? Ini sebetulnya penting. Ketika kita, mendapatkan modal, modal itu untuk apa? Ya, jadi modal itu adalah penyebab, bukan akibat. Jadi, hindari masalah utama yang mempermasalahkan kekurangan modal. Nah, ada juga cara, untuk menentukan kalau misalnya kita tidak bisa menentukan secara langsung, yang menjadi masalah utama atau masalah yang dianggap penting untuk dipecahkan secara umum, kita juga bisa melakukan, sistem kompetisi kartu. Jadi kita angkat 2 kartu, satu kita pegang di tangan kanan, satu kita pegang di tangan kiri. Kemudian kita tentukan di antara 2 yang kita angkat itu mana yang paling penting. Nah, kalau yang di tangan kanan kita anggap penting, berarti di yang tangan kiri kita turunkan. Dia gugur. Tarik lagi kartu yang belum kita angkat. Kompetisikan lagi. Yang mana yang penting antara yang di kanan atau yang di kiri? Kalau yang di kiri lebih penting berarti kanan kita gugurkan, kita turunkan, tarik lagi yang belum kita tarik. Sampai terpilih satu yang menjadi masalah utama. Dengan catatan, sekali lagi saya katakan, hindari masalah utama yang mempermasalahkan kekurangan modal atau mempermasalahkan persoalan keuangan. Ya, menjadi masalah utama. Oke. Selanjutnya kita masuk ke strukturisasi masalah. Di dalam membuat strukturisasi masalah, kita menggunakan diagram pohon atau kita menggunakan struktur pohon. Struktur pohon itu kita bagi menjadi 3 bagian, ya. Bagian yang paling tengah itu adalah batang pohon. Jadi batang pohon itu kita tempatkan sebagai sebuah masalah utama. Jadi masalah utama itu kita tempatkan pada batang pohon. Kemudian ada bagian bawah, itu akar pohon. Akar pohon itu adalah masalah penyebab. Masalah penyebab terjadinya masalah utama, ya. Jadi, akar pohon ini menjadi penyebab terjadinya masalah utama. Kemudian ada di atas batang namanya cabang pohon. Ini adalah masalah akibat. Akibat yang terjadi jika masalah utama ini terjadi. Itu, analog, diagram pohon, ya. Struktur pohon itu ada 3 bagian. Nah, setelah semua rumusan masalah kita tuliskan di dalam kartu dan sudah kita memilih masalah utama, jadi 2 langkah, analisis masalah sudah kita lakukan. Selanjutnya kartunya kita apakan? Kita pisahkan.
antara masalah-masalah yang kemungkinan menjadi penyebab dan masalah-masalah yang kemungkinan menjadi akibat. Contoh, saya memilih kualitas produk relatif rendah sebagai masalah utama. Semua kartu-kartu lainnya saya akan tempatkan di atas dan di bawah. Kalau saya tempatkan di bawah, berarti itu adalah penyebab. Penyebab sehingga kualitas produk itu rendah. Ya, ingat, penyebab sehingga kualitas produk itu rendah. Saya simpan saja dulu, kelompokkan saja dulu secara acak. Kemudian saya simpan di atas, kalau kualitas produk rendah, akibatnya apa? Saya simpan saja di atas semua. Sehingga kartu-kartu yang ada itu, saya sudah bagi dua. Yang bagian bawah ini adalah masalah penyebab terjadinya kualitas produk rendah. Kemudian yang di atas ini adalah akibat kalau, ingat, akibat kalau kualitas produk itu rendah. Apa akibatnya? Ya. Setelah kita melakukan membagi dua kelompok, ya, eh, selanjutnya kita alihkan perhatian pada masalah penyebab. Jadi kita menganalisis dulu posisi akar. Di antara sekian banyak masalah, masalah manakah yang menjadi penyebab langsung? Atau masalah apakah yang menjadi penyebab langsung sehingga terjadi masalah utama ini? Ya, ingat, masalah apa di antara sekian banyak masalah yang ada di sini yang menjadi penyebab langsung, ingat, penyebab langsung terjadinya kualitas produk rendah. Nah, contoh, dari sekian banyak persoalan ini saya coba tempatkan di level baris pertama di bawah masalah utama, ya. Contoh, nih. Kenapa kualitas produk rendah? Alat penggorengan sederhana. Apalagi masih ada kah? Oh, kualitas bahan rendah. Masih ada? Oh, tenaga kerja kurang terampil. Masih ada? Oh, kurangnya upaya pengendalian kualitas produk. Saya anggap 4 ini adalah merupakan masalah yang menyebabkan langsung terjadinya kualitas produk rendah. Nah, masih ada sisanya. Masih ada kartu lain yang belum masuk. Nah, kita coba cari satu persatu. Kenapa alat penggorengan sederhana? Apa penyebabnya? Masih adakah di antara sekian banyak kartu yang tersisa? Oh, ternyata ya, ternyata modal investasi terbatas, kurang sekali modal sehingga alat penggorengan sederhana. Masih adakah penyebabnya? Oh, saya kira tidak ada. Kita tanya lagi, kualitas bahan baku relatif rendah. Kenapa ini terjadi? Kita lihat, oh mungkin karena sortir bahan baku yang masuk kurang teliti. Tenaga kerja produksi kurang terampil ini. Ya, adakah yang menjadi penyebabnya di sini? Oh, ternyata ada. Pembagian kerja pada tenaga kerja belum jelas. Kemudian kurangnya upaya pengendalian kualitas produk. Adakah persoalan yang di kartu ini yang menjadi penyebab? Oh, ternyata ada. Bagian yang menangani pengendalian kualitas produk belum ada. Ini masih ada tiga kartu yang belum terbagi. Kita coba cari tahu, kenapa modal investasi terbatas? Nah, di sini mungkin tidak ada yang menjadi penyebab. Tidak apa-apa, ini kan saja. Kemudian, kira-kira dari 3 permasalahan yang sisa, yang 3 ini, kira-kira dia menyebabkan apa? Ya, kita coba cari. Oh, ternyata ada. Modal investasi terbatas karena masih mengandalkan modal sendiri, tidak mau mengajukan permohonan kredit misalnya. Dia masih mengandalkan modal sendiri. Kemudian masih ada 2, jumlah tenaga kerja kurang. Oh, dia karena pembagian kerja. Dia mengakibatkan pembagian kerja belum jelas karena kurang tenaga kerjanya. Sarana transportasi distribusi produk masih kurang. Dia menjadi penyebab tidak? Oh, tidak. Kita sisihkan saja. Karena dia bukan menjadi penyebab. Ya. Enggak apa-apa kita sisihkan. Memang dia masalah tetapi dia tidak masuk di dalam langkah-langkah analisis selanjutnya. Kenapa? Karena dia tidak menyebabkan masalah-masalah yang ada di atasnya. Nah, selanjutnya kita menganalisis lagi di bagian atas di dalam posisi cabang. Ya, seperti langkah tadi. Ya, di antara sekian banyak masalah, masalah manakah yang menjadi akibat langsung jika masalah utama terjadi? Tempatkan satu level di atas masalah utama dan seterusnya
masalah sisa yang mana yang menjadi akibat jika masalah satu level di bawahnya terjadi. Jadi caranya begini, kalau kualitas produk rendah, apa akibat langsungnya? Ingat, kalau tadi ini apa yang menjadi penyebab langsung itu satu level di bawah masalah utama. Nah, kalau kita menganalisis bagian ranting, kita pertanyakan, kalau kualitas produk relatif rendah, akibat langsungnya apa? Oh, akibat langsungnya adalah kalau kualitas produk rendah, produk yang terjual menurun. Masih adakah penyebab langsungnya? Akibat langsungnya. Oh, ternyata produk yang terjual menurun, akibatnya adalah omset penjualan menurun. Ini masih ada 3. Nah, 3 masalah ini, masih ada 2. Yang 2 ini kayaknya tidak masuk dalam analisis karena tidak ada hubungan sebab akibat dari penentuan masalah utama terkait dengan kualitas produk. Setelah itu, hubungkan keseluruhan struktur masalah dengan arah panah ke atas yang menggambarkan hubungan sebab akibat atau hubungan kausalitas antara masalah. Sehingga terbentuk struktur pohon masalah pengembangan agrosistem seperti yang saya gambarkan ini. Jadi hubungannya adalah hubungan sebab akibat. Hubungkan semua. Yang mana yang menjadi penyebab dan yang mana yang menjadi akibat. Anda bisa lihat 3 masalah ini tidak masuk dalam analisis dan ini adalah hubungannya adalah hubungan sebab di bawah dan akibat di atas. Arah panah menuju ke atas. Artinya masalah yang di bawah itu adalah masalah penyebab dan masalah yang ada di atas itu adalah masalah yang menjadi akibat. Jadi cara menjelaskan diagram ini, diagram pohon ini adalah kita mulai dari masalah utama. Jadi kalau saya mempresentasikan analisis struktur pohon ini, saya mulai dari masalah utama. Kurang lebih begini cara presentasinya. Adapun yang menjadi masalah utama di dalam kasus ini, ya, adalah kualitas produk yang rendah. Kualitas produk yang relatif rendah. Ini adalah masalah utamanya. Kualitas produk relatif rendah ini terjadi disebabkan karena 4 masalah, ya, yaitu alat penggorengan relatif sederhana, kualitas bahan baku relatif rendah, tenaga kerja produksi kurang terampil, kurangnya upaya pengendalian kualitas produk. Jadi 4 masalah ini menjadi masalah penyebab langsung terjadinya masalah utama kualitas produk relatif rendah. Alat penggorengan relatif sederhana karena disebabkan oleh modal investasi yang terbatas. Dan modal investasi yang terbatas disebabkan karena masalah masih mengandalkan modal sendiri. Kemudian setelah kita membahas satu jalur ini, kita pindah ke jalur yang kedua. Sedangkan kualitas bahan baku relatif rendah disebabkan karena sortir bahan baku yang masuk kurang teliti. Ini terjadi karena jumlah tenaga kerja masih kurang. Ya. Kemudian pindah ke jalur yang ketiga. Tenaga kerja produksi kurang terampil. Ini terjadi karena pembagian kerja pada tenaga kerja belum jelas. Dan pembagian tenaga kerja belum jelas ini terjadi karena jumlah tenaga kerja masih kurang. Setelah kita bahas jalur yang ketiga, kita pindah lagi ke jalur yang keempat. Kurangnya upaya pengendalian kualitas produk. Ini terjadi karena bagian yang menangani pengendalian kualitas produk belum ada. Ini juga terjadi karena jumlah tenaga kerja masih kurang. Nah, setelah kita membahas kenapa kualitas produk relatif rendah itu terjadi, kita membahas bagian bawah, bagian akar. Kita membahas lagi bagian rantingnya. Kalau kualitas produk relatif rendah ini terjadi, maka produk yang terjual akan menurun. Dan tentunya akan berakibat pada omset penjualan yang menurun. Kurang lebih begitu cara memberikan penjelasan ketika kita mempresentasikan struktur pohon masalah ini. Dan sebetulnya kita masih bisa mencoba menelusuri lagi, mengidentifikasi lagi, jangan sampai mungkin tahap diagnosis kita yang lemah,
kita masih bisa mencari permasalahan-permasalahan yang terjadi yang merupakan akar permasalahan. Contoh misalnya, masih mengandalkan modal sendiri, masih adakah penyebabnya? Kenapa masih mengandalkan modal sendiri? Cari, kalau dapat mungkin faktanya demikian dan harapannya tidak sesuai dengan fakta, ya catatkan lagi di kartu meskipun tidak melalui, diagnosis tadi. Ya kalau memang itu ada fakta, ada data yang bisa memperkuat bahwa itu adalah masalah yang menjadi penyebab, masalah yang bagian di bawah ini, tambahkan lagi kartunya. Kenapa jumlah tenaga kerja masih kurang? Ya kalau dicari tahu apa penyebabnya, ya tuliskan lagi. Tapi biasanya, umumnya, apalagi kalau kasusnya merupakan usaha, dalam hal ini usaha kecil dan menengah, umumnya ketika dia ke bawah, itu akarnya pasti buntut-buntutnya ke keuangan, modal kurang. Nah, inilah yang saya katakan tadi, usahakan masalah utama itu jangan terkait dengan, keuangan, jangan terkait dengan modal. Kenapa? Anda bisa bayangkan kalau yang merupakan masalah utama itu adalah modal. Di bawah ini sudah tidak ada lagi, akar persoalan, karena dia merupakan akar persoalan. Akibatnya apa? Tidak ada apa-apa yang bisa kita lakukan kecuali menambah modal, ya. Tindakan selanjutnya, ya tentunya tidak menjadi ranah di dalam analisis ini. Kenapa? Karena yang perlu kita prioritaskan adalah menambah modal. Nah, kalau kita menghindari itu, kita bisa lihat struktur permasalahan yang terjadi. Jadi makanya saya katakan hindari itu, mengangkat persoalan atau permasalahan terkait dengan, modal atau terkait dengan keuangan. Kurang lebih ini dan Anda bisa lihat 3 ini sekali lagi saya katakan 3 ini tidak masuk dalam analisis meskipun ini adalah masalah, tetapi, masalah-masalah ini tidak ada kaitannya dengan produk relatif rendah. Artinya tidak ada hubungan sebab akibatnya, ya terhadap kualitas produk rendah. Memang sering kita diperhadapkan, 2 hal, terutama kalau kasusnya adalah kasus usaha, kadang kita diperhadapkan pada, aspek kualitas dan kadang juga kita diperhadapkan pada aspek, aspek produksi, kadang kita diperhadapkan pada aspek pemasaran ya. Nah, kita lihat apakah kita ingin, menangani dulu, masalah produksi, dalam hal ini bagaimana menghasilkan kualitas produk. Jadi logikanya begini, ngapain kita mau mempermasalahkan daerah pemasaran atau pemasaran sementara kualitas produk kita masih rendah. Ngapain kita mau memperluas pasar sementara kualitasnya sendiri masih belum ini. Ini, pekerjaan. Jadi kita sistematika berpikirnya begitu. Dan mungkin juga perlu saya sampaikan, saya sering menggunakan istilah, dalam masalah ini, saya kadang menggunakan istilah masalah, kadang menggunakan istilah persoalan, ya. Nah, mungkin perlu saya sampaikan bahwa yang kita angkat, permasalahan yang kita angkat di sini adalah permasalahan yang sifatnya persoalan. Ini suatu hal yang berbeda ya. Karena masalah itu sebetulnya ada 2. Ada masalah yang sifatnya persoalan, ada masalah yang sifatnya kendala. Jadi masalah itu ada 2, ada persoalan, ada kendala. Persoalan adalah masalah yang masih di dalam kewenangan kita untuk menyelesaikan atau kewenangan si pemilik untuk menyelesaikan atau masih menjadi di dalam, wilayah otoritas. Artinya, yang punya tanggung jawab untuk menyelesaikan, punya punya kekuasaan untuk menyelesaikan itu adalah, kita. Kalau kendala itu di luar kekuasaan kita untuk menyelesaikan. Contohnya kurang lebih begini, di petani kita kadang kan, terjadi kelangkaan pupuk, ya, pupuk langka. Pupuk langka itu atau pupuk sulit ditemukan oleh petani itu sebetulnya bukan persoalan. Dia masalah, tetapi masalah itu merupakan kendala. Kenapa? Karena petani tidak bisa, mengendalikan itu. Bukan kewenangannya petani untuk, bagaimana pupuk itu tidak langka, ya. Nah, mungkin kalau pupuk ada, tetapi petani tidak mampu membeli, itu lain lagi persoalannya. Jadi, petani tidak mampu untuk membeli. Jadi daya beli petani untuk memperoleh pupuk itu rendah, itu adalah persoalan. Tetapi kalau kelangkaan pupuk itu sendiri di luar kekuasaan dari petani itu sendiri untuk menyelesaikan. Sama dengan persoalan cuaca. Cuaca hujan seharusnya kan cerah, ternyata hujan faktanya.
Ya, masalahnya kan, agak kesulitan kita, cuaca tidak memungkinkan. Nah, cuaca itu bukan kewenangan kita untuk menyelesaikan, tetapi kita tidak bisa misalnya. Tetapi di sinilah dituntut bagaimana manajer itu mengubah sebuah kendala menjadi persoalan, ya. Contoh kelangkaan pupuk. Kelangkaan pupuk itu ya petani bisa mengubah, kendala itu menjadi sebuah persoalan dengan mencoba menggunakan pupuk organik. Saya kira itu saja dulu. Eee, saya berharap ada pertanyaan yang bisa disampaikan, bisa disampaikan melalui, grup, WA ya, pada jam perkuliahan dan saya akan menjawab dengan, eee, melalui chat juga ya, kalau ada pertanyaan terkait dengan penjelasan saya. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan ke langkah analisis kedua terkait dengan studi problematisasi ini adalah analisis sasaran pengembangan agrosistem. Saya kira cukup, sekian dulu, materi saya untuk, minggu ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan kalau ada yang belum dipahami bisa dipertanyakan dan saya berharap, eee, Anda semua dalam kondisi sehat walafiat. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.